MotoGP adalah kejuaraan yang secara teori dirancang untuk menyamakan segalanya. Regulasi teknis, batas aerodinamika, konsesi pabrikan, hingga standar elektronik dibuat agar perbedaan performa tidak terlalu jauh. Namun realitas di lintasan berkata lain. Di setiap era, selalu ada satu atau dua pembalap yang terasa tidak seharusnya berada di level yang sama dengan yang lain. Hingga musim MotoGP 2025 berakhir, Valentino Rossi, Marc Marquez, dan Pedro Acosta berdiri sebagai contoh paling jelas dari fenomena tersebut. Ketiganya datang dari zaman berbeda, tumbuh dalam ekosistem MotoGP yang berbeda, dan menghadapi tantangan yang berbeda pula. Namun ada satu benang merah yang membuat nama mereka selalu muncul dalam diskusi yang sama. Mereka tidak sekedar beradaptasi dengan MotoGP, tetapi membengkokkan logika MotoGP itu sendiri. Mereka adalah pembalap yang memaksa lawan, tim, bahkan regulasi untuk bereaksi terhadap kehadiran mereka. Kecepatan murni bukanlah sesuatu yang langka di MotoGP. Setiap akhir pekan, selalu ada pembalap yang bisa mencatatkan satu lap sempurna. Yang langka adalah pembalap yang membuat kecepatan tersebut terasa normal, bahkan ketika kondisi tidak ideal. Disinilah Rossi, Marquez, dan Acosta berdiri di kelas tersendiri. Rossi mengubah standar tentang bagaimana sebuah karir panjang seharusnya dijalani. Ia tetap relevan saat motor berubah, ban berubah, dan rival berganti generasi. Marquez mengubah standar tentang seberapa jauh batas fisik dan teknik bisa didorong, memperlihatkan bahwa motor MotoGP bisa dikendarai di zona yang sebelumnya dianggap tidak masuk akal. Acosta, di era yang jauh lebih ketat dan penuh data, mengubah standar tentang kesiapan pembalap muda, tampil seolah MotoGP bukan tahap pembelajaran, melainkan arena yang memang sudah ia pahami sejak awal. Yang membuat ini istimewa adalah konteksnya. MotoGP modern semakin sulit untuk didominasi satu individu. Namun ketiganya, dengan caranya masing-masing, tetap mampu menciptakan jarak bukan selalu di klasmen, tetapi dalam cara mereka terlihat di lintasan dibanding pembalap lain. Salah satu ciri paling konsisten dari talenta langka adalah kematangan mental yang tidak sesuai usia atau pengalaman. Rossi sejak awal karirnya sudah memperlihatkan ketenangan dalam membaca balapan panjang. Marquez, bahkan saat masih rookie, tidak menunjukkan rasa hormat berlebihan terhadap nama besar. Acosta pun hadir dengan pola yang sama, tanpa sikap inferior tanpa keraguan. Kematangan ini bukan hasil latihan biasa. Ia terlihat dari cara mereka memilih kapan menyerang dan kapan menunggu. Dalam situasi kacau, saat pembalap lain bereaksi secara impulsif, mereka justru terlihat punya waktu ekstra untuk berpikir, seolah-olah mereka memproses balapan dalam kecepatan yang berbeda. Insting seperti ini sulit dijelaskan dengan angka atau data. Ia terlihat dalam keputusan sepersekian detik, memilih jalur overtake yang tidak umum, menahan diri satu lap lebih lama, atau justru menyerang di momen yang paling beresiko. Ketiganya menunjukkan bahwa balapan tidak selalu dimenangkan oleh yang paling agresif, tetapi oleh yang paling memahami situasi. MotoGP selalu menuntut keberanian, tetapi Rossi, Marquez, dan Acosta menunjukkan jenis keberanian yang berbeda dari kebanyakan pembalap. Keberanian mereka bukan reaksi emosional, melainkan bagian dari perhitungan. Rossi dikenal berani bermain di wilayah abu-abu strategi dan psikologi. Marquez terkenal dengan keberanian fisik ekstrim, memaksa motor tetap berdiri di sudut yang hampir mustahil. Acosta, meski jauh lebih muda, sudah menunjukkan keberanian menyerang pembalap senior di area lintasan yang biasanya dihindari. Yang membedakan mereka dari pembalap agresif biasa adalah rasio keberhasilan resiko yang mereka ambil. Banyak pembalap bisa nekat 1 atau 2 kali, tetapi ketiganya mampu mengulanginya dengan konsistensi tinggi. Ini menunjukkan bahwa resiko yang mereka ambil bukan spekulasi, melainkan hasil dari pemahaman mendalam terhadap batas diri dan motor. Dalam MotoGP, keberanian tanpa pemahaman berakhir dengan crash. Keberanian yang dipadukan dengan insting melahirkan legenda.
Salah satu ujian terberat bagi pembalap adalah saat motor tidak berada di level terbaik. Disinilah talenta langka paling mudah dikenali. Rossi pernah tetap kompetitif di masa transisi Yamaha. Marquez membuat Honda terlihat hidup bahkan ketika paket teknisnya tertinggal. Acosta hingga akhir 2025 berkali-kali menunjukkan performa tinggi meski tidak selalu didukung motor paling dominan di grid. Ketiganya memiliki kemampuan langka untuk menemukan performa di luar spesifikasi ideal motor. Mereka memahami batas sasis, karakter mesin, hingga degradasi ban dengan cara yang sangat intuitif. Hasilnya, motor yang sama di tangan pembalap lain bisa terlihat biasa saja, sementara di tangan mereka menjadi senjata. Inilah alasan mengapa pembalap seperti Rossi, Marquez, dan Acosta selalu menjadi pusat perhatian pabrikan. Mereka bukan hanya pengguna teknologi, tetapi juga penerjemah potensi motor di lintasan nyata. Tekanan adalah mata uang paling mahal di MotoGP. Banyak pembalap cepat kehilangan arah ketika ekspektasi publik, media, dan tim menumpuk. Rossi, Marquez, dan Acosta justru tumbuh dalam tekanan tersebut. Rossi memikul beban sebagai ikon MotoGP selama bertahun-tahun, menjadi wajah olahraga ini di berbagai belahan dunia. Marquez menghadapi tekanan sebagai simbol dominasi modern, lalu sebagai pembalap yang harus membuktikan diri setelah cedera panjang. Acosta, bahkan sebelum menjadi juara MotoGP, sudah dibebani narasi calon legenda sejak usia sangat muda. Respon mereka terhadap tekanan menunjukkan satu hal penting. Talenta langka tidak mencari perlindungan dari ekspektasi, tetapi menjadikannya bahan bakar. Mereka mungkin terguncang, tetapi tidak runtuh. Mereka jatuh, tetapi tidak kehilangan identitas. Talenta langka tidak pernah berdampak hanya pada dirinya sendiri. Rossi mengubah cara MotoGP dipasarkan dan dinikmati. Marquez memaksa pembalap lain meningkatkan fisik dan agresivitas. Acosta mulai menggeser persepsi tentang usia dan kesiapan di kelas Premier. Ketiganya menciptakan efek domino. Lawan harus beradaptasi, tim harus mengubah pendekatan, dan generasi berikutnya tumbuh dengan standar baru. Bahkan pembalap yang tidak pernah satu lintasan dengan Rossi tetap merasakan pengaruhnya. Begitu pula Marquez dan Acosta. Ini adalah tanda paling jelas dari pembalap spesial. MotoGP sebelum dan sesudah mereka tidak pernah benar-benar sama. Valentino Rossi, Marc Marquez, dan Pedro Acosta adalah produk dari zaman yang berbeda. Tetapi mereka disatukan oleh kualitas yang sama. Insting balap yang tidak bisa diajarkan, keberanian yang terukur, dan kemampuan memaksa MotoGP bergerak mengikuti mereka. Rossi adalah fondasi yang membangun era modern. Marquez adalah ledakan yang memecah batas. Acosta adalah kelanjutan yang menandai masa depan. Hingga MotoGP 2025 berakhir, ketiganya membuktikan bahwa talenta langka bukan soal siapa yang paling sering menang, melainkan siapa yang mengubah cara kemenangan itu dikejar. Dan selama MotoGP masih mencari pembalap berbeda, nama-nama seperti mereka akan selalu menjadi referensi, bukan sebagai perbandingan, tetapi sebagai standar tertinggi yang sulit, bahkan mungkin mustahil untuk diulang.